Ingat ya nakama, Oda Sensei selalu menyiapkan tanda X atau Batsu di dalam huruf O dan detail lain seperti bekas luka Luffy. Simbol ini bukan sekedar visual tapi punya makna penting. Mungkin kunci untuk menetralkan kekuatan iblis Imu dan membuka misteri Abyss. Dari versi Jepang hingga Inggris, banyak petunjuk kecil dan permainan kata yang menguatkan teori ini, sekaligus menunjukkan X sebagai simbol strategis dalam cerita. X muncul di berbagai konteks, bendera bajak laut, mural Elbab, bahkan di tubuh Vivi yang menjadi kunci menghadang kekuatan gelap Imu. Simbol ini menghubungkan masa lalu dan masa depan. Kekuatan kerajaan kuno, Abyss, dan haki Luffy semua menegaskan bahwa X bukan sekedar tanda, tapi kunci untuk membalikan kekuasaan, membuka lembaran baru, dan menyiapkan era bebas dari batasan benar dan salah. Luffy dan kru topi jerami kini berada di tengah perjalanan besar untuk mengungkap misteri ini dan menghadapi konflik yang menentukan nasib dunia One Piece. Nah, ini bakalan menarik. Selamat datang teman-teman, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar bisa terus berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Selama ini banyak orang mengenal One Piece ditulis dengan cara tertentu, tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya akurat. Tahukah kamu kenapa? Karena setiap kali Oda Sensei sendiri menulis One Piece, selalu ada tanda X di dalam huruf O. Dan ini bukan sekedar gaya visual semata. Saya percaya tanda itu punya makna simbolis yang sangat penting dalam cerita. Pikirkan ini ya, Luffy, tokoh utama, memiliki bekas luka berbentuk X di dadanya yang dibuat oleh Sakazuki. Bahkan sejak chapter pertama, pose ikonik Luffy dengan kedua tangan disilangkan menyerupai bentuk X. Tanda X ini muncul dan jelas punya arti penting. Dalam bahasa Jepang, tanda ini disebut Batsu. Dan nama ini mungkin menyimpan petunjuk tersembunyi. Bisa jadi ini kunci mengungkap kelemahan terbesar kekuatan iblis Imu. Kombinasi lingkaran dan X sering muncul di Jepang. Di sebagian besar dunia, simbol tertentu mewakili benar dan salah. Tapi di Jepang berbeda. Lingkaran berarti benar, sedangkan X berarti salah. Dalam dunia One Piece, konsep ini diterapkan. Pemerintah dunia dianggap sebagai simbol keadilan, sehingga diwakili oleh lingkaran. Sementara bajak laut dianggap jahat, sehingga diwakili oleh X. Makanya bendera pemerintah dunia banyak menampilkan lingkaran. Imu sebagai otoritas tertinggi bahkan menggunakan sihir yang mengalir melalui lingkaran magis. Bajak laut biasanya menggunakan bendera tengkorak bersilang berbentuk X. Ingat adegan di Alabasta, Luffy menyarankan menggunakan X, karena dalam bahasa Jepang, X disebut Batsu. Menariknya, Batsu juga terdengar seperti kanji yang berarti hukuman. Jadi saat Goldie Roger dieksekusi, itu bukan hanya hukuman literal. Adegannya secara visual juga mencerminkan simbol Batsu, sekaligus tanda X dan simbol hukuman. Yang terbaru di dunia One Piece, Emmet, salah satu kru asli Joy Boy, memiliki tanda X di lengannya. Bahwa simbol pemerintah dunia tampak seperti naga bersayap. Sementara sisi kerajaan kuno diwakili oleh naga seperti ular. Wano saat ini diperintah oleh Momonosuke yang berbentuk naga seperti ular. Dan di Sandora, tempat Poneglyph dilindungi, dewa yang disembah juga berbentuk ular. Di Elbaf, mural menunjukkan makhluk seperti ular yang jelas melawan naga bersayap itu. Dan makhluk ular itu juga memiliki tanda X. Memang di dunia sekarang bajak laut dilihat sebagai penjahat, sehingga wajar jika X atau tanda Batsu digunakan untuk mewakili mereka. Tapi 900 tahun lalu belum ada pemenang jelas. Kedua pihak punya versi keadilan masing-masing dan dukungan masyarakat terbagi. Jadi kenapa simbol X sudah ada? Kenapa Emmet memilikinya? Kenapa muncul sebelum bajak laut dianggap jahat? Ini membuat saya berpikir, mungkin simbol itu adalah kelemahan utama dari kekuatan gelap Imu. Mari kita bahas kekuatan iblis Imu lebih dalam. Petunjuk terbesar adalah sesuatu yang disebut Abyss atau jurang. Banyak sihir yang digunakan Imu tampak mengalir dari Abyss ini. Misalnya, di chapter 1150, Imu membuat lingkaran sihir transparan yang memungkinkan mereka memanggil senjata atau bahkan mengubah raksasa menjadi bentuk menyeramkan.
Ini luar biasa. Bukan hanya Imu, para 5 tetua dan kesatria dewa yang berbagi kekuatan Imu juga bisa berpindah jarak jauh ketika menggunakan Abyss sebagai portal. Menariknya, setiap kali seseorang muncul dengan tubuh yang tidak bisa mati, itu selalu terjadi setelah melawan Abyss. Dan ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata hanya orang-orang yang memiliki tanda tertentu yang bisa melewati jurang itu. Bentuk tanda itu masih misterius, tapi sepertinya siapapun yang mendapatkan kekuatan sihir gelap itu harus ditandai dengan cara tertentu. Bagaimana kalau tanda X atau Batsu sebenarnya adalah kunci untuk menetralkan sihir gelap ini? Bisa jadi simbol itu adalah satu-satunya yang mampu mematahkan atau menetralkan kekuatannya. Dalam cerita dunia kedua, Harley menyebutkan bahwa dewa hutan mengutuk sosok bernama Ma. Dalam bahasa Jepang, Ma bisa berarti sihir, kekuatan iblis atau energi supranatural secara umum. Kalau kita artikan sebagai sihir, mungkin kekuatan yang digunakan Imu saat ini sebenarnya berasal dari dunia kedua. Lebih menarik lagi, ada referensi tentang orang-orang bulan dalam konteks itu, yang mengindikasikan hubungan erat antara dunia kedua dengan para penghuni bulan. Kalau diperhatikan kota-kota lunar di dunia One Piece, tanda X atau simbol Batsu muncul di mana-mana. Ini mungkin berarti sihir gelap itu berasal dari bulan. Dulu, bulan bukanlah tempat mati yang gersang, tapi kaya akan alam dan sumber dayanya. Mungkin mirip dengan planet biru. Bisa jadi perang besar pernah terjadi di bulan akibat penyebaran sihir atau teknologi canggih ini, hingga mengubahnya menjadi gersang seperti sekarang. Dengan kata lain, apa yang terjadi di bulan bisa jadi gambaran sekilas tentang apa yang bisa terjadi pada planet biru jika senjata kuno dan sihir digunakan secara tidak terkendali. Pertama kali kita melihat lingkaran sihir semacam ini jelas-jelas adalah saat Brock dikirim ke Pulau Nakamura 2 tahun lalu. Orang-orang di sana mengira Brock muncul dari lingkaran sihir itu, meski sebenarnya tidak. Yang penting mereka menyebut ritual itu sebagai sihir hitam dan menyebut Brock sebagai iblis. Ini membuat gue berpikir bahwa ritual ini adalah sisa kekuatan iblis yang sama dengan digunakan Imu saat ini. Bisa jadi, lebih dari 800 tahun lalu, sihir ini tidak eksklusif bagi pemerintah dunia, tapi tersebar di seluruh dunia. Yang menarik, penduduk desa bahkan menyebut Brock sebagai Raja Iblis Satan. Di sebelah kiri mereka ada mural bergambar sosok iblis. Mungkin itu Raja Iblis asli yang mereka maksud. Nah, teori gue sebenarnya Brock yang disalahpahami sebagai Satan mungkin sebenarnya orang yang tahu cara menetralkan kekuatan kesatria dewa menggunakan tanda X atau Batsu. Sekarang Gunko berada di bawah kontrol Imu, tapi ada kilas balik singkat yang menyinggung bahwa dia pernah bertemu Brock sebelum Brock menjadi bajak laut. Oda memberi petunjuk kecil ini dengan sengaja sebagai kunci untuk memahami kekuatan iblis itu. Ada hal unik yang selalu dilakukan Brock. Dia sering membungkuk 45 derajat ke samping. Terlihat seperti lelucon, tapi bisa jadi ada makna lebih dalam. Mungkin terkait simbol segitiga atau sesuatu yang netral. Tidak sepenuhnya benar maupun salah. Selain itu, simbol silang cross sering diasosiasikan sebagai perlindungan dan pengusir kejahatan. Saat pertama kali Brock muncul di hadapan kru topi jerami, Usopp secara naluriah memegang salib, mengira dia mungkin semacam monster. Semua ini seolah memberi petunjuk bahwa tindakan, pose, atau bahkan simbol Brock bukan sekedar gimmick, tapi mungkin berkaitan dengan kekuatan iblis dan cara menetralkannya. Di Thriller Bark, simbol salib muncul di mana-mana. Nah, ini yang bikin menarik. Kalau disudutkan 45 derajat, maka yang muncul sebuah X alias tanda Batsu. Teorinya begini, mungkin sejak zaman kuno, orang-orang menggunakan simbol yang mirip Batsu ini untuk menetralkan sihir hitam. Seiring waktu, simbol itu berevolusi menjadi salib modern yang masih dianggap ampuh untuk melawan kejahatan. Di chapter 1146 terungkap bahwa Brock entah bagaimana sudah mengetahui keberadaan God Knights. Artinya, besar kemungkinan dia pernah melawan mereka sebelumnya. Dari pengalaman itulah, Brock mungkin menyadari bahwa God Knight tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Mereka memiliki kemampuan regenerasi seperti mayat hidup. Saat itu, Brock mungkin mengenakan kalung atau pakaian dengan desain salib. Ketika dia memiringkan tubuhnya 45 derajat, salib itu tampak seperti tanda Batsu. Dan kekuatan sihir iblis yang dimiliki God Knights mulai melemah. Meskipun Brock tidak sepenuhnya memahami logikanya, dia tahu bahwa pose miring itu memberinya keuntungan. Mungkin awalnya sekedar keberuntungan, tapi ternyata membawa efek strategis. Apa yang terjadi di Thriller Bark bukan hanya lelucon aneh.
tapi juga menyingkap kelemahan zombie. Sekarang kemungkinan Brock sudah menemukan kelemahan God Knight juga, dan ini penting. Seluruh perjalanan Brock adalah untuk bertemu kembali dengan Leon di Reverse Mountain. Menariknya, jika dilihat dari atas, Reverse Mountain berbentuk X alias tanda Batsu. Ini mungkin alasan pemerintah dunia membangun Marijoa jauh dari Reverse Mountain, untuk menjauh dari simbol yang bisa melemahkan kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, planet biru tempat dunia One Piece berada juga memiliki X besar. Perpotongan Grand Line dan Red Line membentuk salib raksasa di dunia. Oda kerap menampilkan Red Line dan Grand Line miring menegaskan tanda Batsu. Bahkan jembatan Tequila Wolf yang dibangun pemerintah dunia mungkin bukan sekedar persiapan dunia tenggelam, tapi juga upaya untuk menghapus tanda Batsu dari peta. Bagi Imu, simbol ini bisa terasa mengancam. Bahkan simbol pemerintah dunia terlihat seperti salib yang telah dimodifikasi agar aman, tapi simbol asli tetap ditakuti. Kalau ada yang berpikir kalau Batsu adalah kelemahan Imu, kenapa tidak lawan dengan haki saja? Memang bisa, tapi tidak cukup. Seperti yang terlihat saat Joy Boy mengaktifkan haki, 5 tetua Egghead kembali ke wujud manusia. Ini membuktikan haki bisa menekan kekuatan gelap Imu. Tapi Luffy membutuhkan lebih banyak sekedar kekuatan mentah. Dia perlu mengembangkan tipe haki baru, kemungkinan dari Gaban, yang dirancang khusus untuk melawan kekuatan iblis. Haki Luffy sekuat apapun masih belum setara Shanks atau Joy Boy, jadi peningkatan kemampuan sangat diperlukan. Sementara Luffy berlatih, akan terjadi sesuatu yang besar. Imu mengambil alih tubuh Vivi. Lihat saja adegan saat kru topi jerami mendekati Elbaf. Di foto Luffy di koran muncul tanda X baru, kemungkinan besar Vivi yang menambahkannya. Vivi kini tidak bisa kembali ke Alabasta, jadi pilihan terbaik adalah menuju rumah. Yang tersisa kru topi jerami. Setelah sebelumnya ditangkap pemerintah dunia tanpa alasan jelas, Vivi sepertinya tidak ragu lagi untuk menjadi bajak laut. Yang menarik, mural yang muncul menunjukkan simbol mirip bendera kerajaan Alabasta milik keluarga Nefertari. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa keluarga Nefertari yang awalnya adalah Celestial Dragons berada di pihak Nika dan sekutunya? Apapun alasannya, jelas Vivi telah memisahkan diri dari Morgan, yang pandangannya mungkin sudah berbeda, dan dia berusaha bersatu kembali dengan kru topi jerami. Tanda X itu kemungkinan besar adalah cara Vivi mengirim pesan. Fakta bahwa Vivi jelas tercantum bersama topi jerami di header kanal resmi One Piece menunjukkan dia masih dianggap sebagai dari kru, dan kemungkinan besar dia akan kembali terlibat dalam cerita di depannya. Kru topi jerami sendiri sudah sempat khawatir tentang Vivi setelah meninggalkan Wano. Jadi begitu mereka melihat pesan ini, tidak heran jika mereka memutuskan untuk mencarinya. Luffy sebelumnya sudah pernah menggunakan koran untuk menyampaikan pesan, dan Zoro berhasil menangkap maksudnya. Jadi jika mereka menyadari bahwa ini adalah pesan dari Vivi, skenario terburuknya adalah ketika mereka baru sadar akan pesan Vivi. Mungkin Vivi sudah ditangkap oleh pemerintah dunia. Ada kemungkinan besar Vivi akan ditangkap Mars. Alasannya bisa ditelusuri kembali ke chapter saat Igram berkata pada Vivi, "Apa yang kau lakukan jika Kaicho muncul dan membawamu pergi?" Kata Kaicho di sini berarti burung monster, dan sering merujuk pada yokai Jepang bernama Itsumade, yang kebetulan adalah makhluk yang bisa berubah menjadi Mars. Artinya prediksi awal tentang Vivi benar-benar tepat. Meski sekarang Vivi mungkin terbang bersama Albartos Morgans, kelak dia bisa saja ditangkap Mars sendiri. Begitu Imu mengetahui hal ini, mereka kemungkinan besar akan langsung menuju Marijoa, karena obsesinya terhadap Lily sangat besar, sampai-sampai orang membuat meme konyol tentang hal itu. Jadi tidak mengherankan jika mereka memprioritaskan Vivi, keturunan Lily, dibanding menguasai Elbaf. Jika hal itu terjadi, seperti Gunko, Imu mungkin akan berbagi tubuh Vivi, mengubah ingatannya, dan menjadikannya alat untuk melayani kehendak Imu semata. Disinilah tanda X menjadi sangat penting, karena Vivi memiliki X di lengannya. Imu tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan iblisnya melalui Vivi. Tanda itu bertindak sebagai segel yang menahannya. Tentu saja, begitu Imu sadar, mereka akan mencoba menghapus tanda itu. Namun ketika Luffy datang untuk menyelamatkan Vivi, berdiri tepat di hadapannya, itu akan menjadi titik balik. Vivi akan melihat sesuatu yang membangunkannya. Bekas luka berbentuk X di dada Luffy. Sebuah tanda yang tidak bisa dihapus. Tanda itu akan melemahkan kekuatan Imu, bahkan jika Vivi sepenuhnya dicuci otak. Makna X itu tetap ada di dalam hatinya, menjadi simbol yang membebaskannya.
Saat ini di Elbaf, Imu sedang membalik para raksasa ke sisi gelap. Yang menarik kata flip atau turnover yang digunakan sama persis dengan kata yang digunakan Roger saat pertama kali bertemu dengan dunia baru. How about we turn the world upside down? Konsep ini muncul kembali di kata-kata terakhir Whitebeard sebelum meninggal. Ketika seseorang menemukan harta itu, seluruh dunia akan terbalik. Jika digabungkan, hal ini menunjukkan gambaran besar. Mungkin menemukan One Piece bukan sekedar soal harta, tapi mengubah segala hal yang selama ini diyakini. Dunia, sejarah, dan kebenaran bisa terbalik. Pemerintah dunia menggunakan sihir gelap, sementara kerajaan kuno menggunakan sains. Sisi Imu terlihat sebagai dewa, sementara pembawa kehendak Joy Boy termasuk bajak laut dipandang sebagai iblis. Lingkaran mewakili yang benar, X atau Batsu mewakili yang salah. Namun begitu One Piece ditemukan, definisi benar dan salah bisa sepenuhnya terbalik. Luffy sendiri bukan orang yang terjebak dalam konsep baik atau jahat. Saat Shirahoshi bertanya apakah menjadi bajak laut berarti buruk, jawabannya sederhana, kau yang tentukan. Luffy menyerahkan penilaian itu kepada orang lain, bukan untuk memperbaiki citra bajak laut atau terlihat sebagai pahlawan. Yang lebih mungkin, Luffy akan menghapus semua simbol itu, baik X maupun lingkaran. Seperti menghapus dengan cat putih, menciptakan era baru yang bebas dari konsep lama tentang benar atau salah. Mungkin sebenarnya Joy Boy yang memiliki kekuatan Nika adalah yang memulai Void Century. Kata Jepang Kuhaku no Hyakunen berarti abad kekosongan atau abad kosong. Karakter pertama kosong dan karakter kedua putih bersama-sama berarti halaman kosong atau awal baru. Hal ini sejalan dengan kata-kata Fukaboshi. Topi jerami, jangan pedulikan masa lalu, jadikan nol. Luffy akan memulai dunia dari nol, membuka lembaran baru tanpa batasan masa lalu. Jadi terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komen di bawah. Dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama and Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece. Bye-bye guys.